presiden yang pertama itu namanya Cengiz. Kemudian perdana menterinya sekaligus menteri pertahanannya adalah David Ben-Gurion. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita mungkin ini satu hal yang menyedihkan hati kita semua. Betapa lemahnya umat Islam sampai bagaimana mungkin Yahudi itu yang tidak punya tanah air, bangsanya terpencar-pencar di mana-mana, bisa mendirikan satu negara di wilayahnya umat Islam. Betapa lemahnya umat Islam. Tadi saya ulangi sekali lagi, kemustahilan Yahudi mendirikan negara Yahudi di Palestina dahulu itu adalah karena pertama mereka tidak punya tanah air. Mereka tidak punya tanah air. Yang kedua, orang-orang Yahudi sangat terpencar-pencar di berbagai negara. Bagaimana cara mereka mengumpulkannya? Kan itu sulit untuk dibayangkan saat itu, tapi rupanya mereka berhasil untuk melakukan itu semua. Memang orang-orang Yahudi yang ada di Eropa, ketika ada tawaran untuk pindah, kalian di Eropa tertindas, pindah saja ke satu wilayah baru di Palestina, maka berbondong-bondong mereka datang. Meskipun mereka juga yakin di Palestina itu juga wilayah konflik, mereka juga harus berperang dengan orang-orang Arab karena merebut tanahnya. Tetapi mereka lebih memilih untuk datang ke Palestina daripada mereka tertindas di Eropa. Tetapi Yahudi yang berada di Timur Tengah, di negeri-negeri Islam, mereka pun aman. Jadi ketika diminta pindah ke Palestina, tidak mau mereka sebetulnya, karena itu sudah nyaman. Mereka sudah hidup nyaman di negerinya, di negara-negara Arab itu. Mereka tidak mendapatkan tekanan intimidasi dari umat Islam. Mereka hidup nyaman dan aman di negeri. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yahudi pada waktu itu, oleh orang-orang Zionis? Melakukan teror di tempat-tempat ibadahnya yang itu dibom. Oleh siapa? Oleh orang Yahudi sendiri. Biar mereka merasa tidak nyaman tinggal di negeri Arab itu, sehingga mereka mau untuk diajak pindah. Ayo pindah. Maka pada pindah berbondong-bondong. Itu cara-cara licik mereka. Seandainya mereka bisa mengumpulkan bangsa Yahudi dari berbagai negeri untuk berkumpul di satu tempat yang bernama Palestina. Nah, maka kita perhatikan perubahan di Palestina itu dari mulai 1917. 1917 itu kemudian 1946 itu tadi yang hijau itu tadinya Palestina semua, wilayah Palestina semua. 1946 mulai ada penguasaan dari orang-orang Yahudi. 1947, 1 tahun sebelum kemerdekaan Yahudi, itu wilayahnya sudah tinggal segitu. 1967 dan sekarang kita tinggal sedikit, Gaza dan tepi barat. Gaza dan tepi barat. Yang hijaunya tinggal sedikit, nah itu wilayah Palestina, Bapak Ibu sekalian. Yang selebihnya yang putih itu sudah dikuasai oleh Israel. Jadi dicampur sedikit demi sedikit terus sampai akhirnya tinggal menyisakan sedikit saja wilayah untuk orang-orang Palestina. Nah, tinggal sedikit di Gaza dan tepi barat. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, wilayah Palestina ini miris. Palestina ini dikelilingi oleh negeri-negeri Arab. Di sebelah baratnya itu ada Mesir, di sebelah timurnya itu ada Suriah, ada Yordan, di bawahnya lagi ada tanah Hijaz, ada tanah suci Makkah dan Madinah. Kok bisa-bisanya negara-negara tetangganya itu diam saja? Memang berkali-kali negara Arab ini kalah, Pak, perang dengan Israel. Tahun 1956 terjadi perang yang dalam sejarah disebut sebagai The Six Day War, perang 6 hari. Hanya 6 hari terjadi perangnya, Pak. Itu perang antara Israel seorang diri melawan Mesir, Suriah, Yordan, Lebanon. Kalah semua dalam waktunya 6 hari. Kalah semua negara-negara Islam. Saya tidak tahu. Ya tentu ada faktor-faktor penyebabnya. Amerika. Ya, salah satunya juga dukungan Amerika, dukungan negara-negara
Meskipun sekarang kita lihat, alhamdulillah negara-negara Eropa itu sudah mulai muncul kesadarannya secara kemanusiaan mereka mendukung Palestina. Tapi di masa dahulu tidak ada yang sekedar memperhatikan wilayah Palestina. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu Palestina pernah dibebaskan dari tentara salib oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Palestina ini kan pernah dikuasai tentara salib. Kemudian dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi ada yang menarik yang dilakukan oleh Salahuddin. Jadi Salahuddin sebelum menguasai wilayah Palestina, terlebih dahulu dia menguasai wilayah Mesir. Dia jadi sultan di Mesir. Padahal Mesir dan Palestina itu kan sampingan, bersebelahan. Tetapi Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyerang tentara salib di Palestina, tetapi dia kuasai di Syria. Bapak Ibu bisa lihat di bagian atas itu ada Syria. Dia muter dulu ke Syria, dia kuasai dulu Syria. Sehingga yang terjadi, Palestina saat itu diapit oleh kekuasaannya Salahuddin di Mesir dan di Syria. Makanya para ahli mengatakan Mesir dan Suriah itu seperti capit lobster, capit kepiting, capit lobster ya, capit kepiting atau capit lobster. Mengambil wilayah Palestina. Kalau dua wilayah itu sudah berpihak ke Palestina, maka insya Allah Palestina bisa dikuasai. Tapi persoalannya hari ini, apakah Mesir berpihak ke Palestina? Tidak. Apakah Suriah berpihak ke Palestina? Tidak. Mesir itu sekarang dikuasai, presidennya adalah As-Sisi. As-Sisi itu sangat bermusuhan dengan Hamas. Suriah sekarang dikuasai oleh Bashar Assad yang dia berpaham Syiah. Kan jadi sulit bagi Palestina. Di utara ya, dia tidak mendapatkan dukungan dari Suriah karena Suriah itu pahamnya Syiah. Di Mesir dia tidak juga mendapatkan dukungan karena Mesir sangat memusuhi Hamas. Presidennya Mesir sangat memusuhi Hamas, bertentangan dengannya. Maka jadilah Palestina berjuang sendirian. Palestina berjuang sendirian begitu sekali. Tetangga-tetangganya cuek. Kita bisa bayangkan seperti rumah kita kemalingan, Bapak Ibu sekalian, atau rumah kita kebakaran, kita sudah teriak-teriak, tolong, ada maling, tolong rumah saya kebakaran. Lalu tetangga kanan kiri kita diam saja, mungkin hanya sekedar nonton. Itu kita bisa bayangkan situasi di Palestina begini. Mereka sudah kehabisan luar biasa, sudah berdarah-darah mereka, sudah hancur semuanya. Tetangga-tetangganya hanya bisa melihat Mesir dan Suriah. Kalau Saudi gimana? Arab Saudi juga demikian. Arab Saudi mengambil posisi aman, tidak mau mengambil risiko. Karena ada haji atau gimana? Karena memang yang pertama saya melihat ideologinya bukan ideologi jihad di Arab Saudi. Ideologinya bukan ideologi. Yang kedua, sangat mungkin karena mereka merasa kepentingan mereka itu menjaga dua tanah suci, sehingga perlu menjaga stabilitas politik dan keamanannya. Mereka tidak mau ikut-ikutan karena Madinah dan Mekah ini harus stabil. Kira-kira saya membayangkan begitu. Di samping juga barangkali ada kepentingan ekonomi, hubungan mereka dengan negara-negara Eropa dan Amerika, kepentingan politik dan sebagainya. Jadi yang memang disesat. Maka ini yang kejadian terakhir yang masih terakhir dari sejak 7 Oktober 2023 sampai 16 Juli hari ini tercatat ada 38.664 korban jiwa di Palestina. Kemudian 89.097 menjadi korban luka-luka. Jadi ini jumlah yang sangat banyak, 38.000 yang meninggal. Dan sebagian besarnya itu adalah anak-anak dan perempuan. Jadi ini menjadi bukti bahwa mereka sebetulnya tidak sedang berperang Israel, tapi sedang melakukan genosid, sedang melakukan pembantaian.
Ibu sekalian, ada pelajaran-pelajaran dari yang kita perhatikan. Yang pertama, umat Islam harus memperkuat ekonomi umat untuk menjadi salah satu daya gerak perjuangan. Hari ini kita betul-betul harus mengeluarkan harta kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita harus mengeluarkan harta kita. Seberapapun yang kita mampu untuk mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Ingat, dahulu Israel didirikan dengan dukungan dana yang besar. Israel berdiri dengan dukungan dana yang besar. Maka kita harus melawannya juga dengan dukungan dana. Saudara-saudara kita sungguh sangat membutuhkan berbagai macam logistik untuk bisa mendukung perjuangan mereka. Yang kedua, riba. Bersiap-siap di semua sektor kehidupan umat Islam. Kita jangan lengah. Riba itu Allah firmankan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, dipergadakan kesabaran kalian dan bersiap-siagalah. Ribalah kalian. Riba itu secara bahasa maknanya adalah berjaga-jaga di perbatasan. Berjaga-jaga di perbatasan negeri itu riba. Tetapi sekarang kan musuh tidak masuk hanya lewat garis teritorial, tetapi musuh itu sudah masuk lewat pendidikan, lewat media sosial, lewat budaya, lewat olahraga dan berbagai macam aspek sektor kehidupan kita sudah dimasuki oleh musuh. Maka kita semua harus bersiap siaga, harus melek, harus waspada. Tidak boleh ada celah di mana musuh masuk dari sektor itu. Maka kita yang menjadi guru bersiap siaga di bidang pendidikan. Maka kita yang menjadi politisi bersiap siaga di bidang politik. Maka kita yang menjadi budayawan bersiap siaga di bidang budaya. Semua kita melek, waspada. Jangan sampai ada musuh yang menyusup lewat sektor-sektor itu. Yang ketiga, perjuangan untuk menyatukan kekuatan umat. Kita harus menjadi unsur perekat, bukan pembelah. Selamanya umat Islam kalau masih bertengkar terus satu sama lain, kita tidak akan pernah menjadi kuat. Yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Palestina adalah menyatukan umat terlebih dahulu. Dia satukan umat di Mesir, kemudian dia satukan umat di Suriah. Maka setelah itu dia punya kekuatan yang besar untuk bisa menghancurkan kekuatan tentara salib di Palestina. Yang keempat, kembali berkonsentrasi pada pembinaan umat dan generasi. Mari kita perhatikan pendidikan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Karena mereka nanti yang akan melanjutkan perjuangan kita. Karena perjuangan belum selesai, belum berakhir, mungkin masih sangat panjang, dan mereka nanti akan menjadi orang-orang yang berada di garis terdepan dalam perjuangan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Yang terakhir, harus ada upaya untuk memunculkan sosok pemimpin yang berwibawa, berdaulat dan pemersatu umat di bawah komandonya. Setiap kali ada pilihan pemimpin, maka itu menjadi tanggung jawab kita untuk bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin terbaik kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala.